Shalom, perkenalkan saya Feni Yolanda Borusianturi. Berikut saya akan menampilkan video hasil wawancara saya kepada salah seorang guru agama Kristen di SMA Metodis 1 Hang Tua Medan untuk menanyakan beberapa topik terkait agama-agama Kristen dan agama-agama lainnya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Shalom Bu, selamat sore. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah bersedia untuk saya wawancarai. Perkenalkan Bu, saya Feni Yolanda Borusianturi. Saya mahasiswi Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, angkatan tahun 2019. Maaf sebelumnya Bu, ini dengan Ibu siapa? Ibu Desi Samas ya. Baiklah, dengan Ibu Desi. Di sini saya ingin menanyakan kepada Ibu beberapa topik terkait dengan agama Kristen dan agama-agama lainnya. Bisakah kita memulai wawancaranya, Bu? Oke, silakan. Nah, menurut Ibu, bagaimana sebaiknya sikap umat Kristen memandang agama-agama lain? Sikap umat Kristen memandang agama-agama yang lain, dan menurut saya seharusnya sikapnya harus sikap saling toleransi, saling menghargai sesama agama, secara khusus saling mengasihi. Karena di dalam kekristenan juga kita diajari untuk saling mengasihi. Itu ada fondasi yang paling kuat di agama kita, khususnya itu yang paling ditekankan supaya kita saling mengasihi. Jangan jadi batu sandungan terhadap agama yang lain. Walaupun kita beda-beda agama, dia jangan menjadi pemersatu kita. Jangan beda tapi menjadi batu sandungan. Perbedaan itu yang membuat indah, seperti itu. Berarti kita harus bisa menerima setiap perbedaan, seperti itu kira-kira ya Bu ya. Kira seperti itu. Baik. Lalu, apakah hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, atau semua agama dapat ke surga? Bagaimana pandangan Ibu? Menurut saya sendiri, bahkan menurut buku-buku yang saya baca dan kesaksian dari berbagai orang secara langsung, menurut saya yang masuk ke surga itu adalah orang yang menerima Yesus, tidak memandang siapa agamanya, baik dia Islam, Hindu, Buddha dan lain sebagainya, tapi dia menerima Yesus kemudian melakukan firman-Nya, itu yang akan masuk ke surga. Berarti orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Bu ya. Ya. Oke. Yang ketiga Bu, bagaimana menurut Ibu cara untuk menghargai agama-agama lain? Menghargai agama-agama yang lain sama seperti di poin yang ketiga tadi, harus ada saling toleransi. Menghargai, misalnya sesama agama itu harus menerima perbedaan. Contohnya tetangga kita agama Islam, kita nggak harus menjudge mereka, apa yang diajarkan kepada mereka itu salah, atau agama kita itu adalah agama yang benar, bukan. Tapi kita harus pandang itu sebagai sesuatu yang bisa menyatukan kita sesama agama. Berarti kita harus saling menjalin hubungan yang baik seperti itu ya Bu. Tidak mencela agama yang lain seperti itu ya Bu. Yang keempat Bu, apa-apa saja kekerasan agama yang Ibu ketahui pernah terjadi di lingkungan tempat tinggal maupun di tingkat nasional ataupun internasional? Kalau kekerasan agama mungkin banyak, secara khusus di Indonesia, karena kita di Indonesia ini adalah agama minoritas. Agama minoritas ini sering sekali menjadi bulian dari agama mayoritas. Bisa kita lihat di berbagai media,
ada gereja yang ditutup, gereja yang dibakar, dan lain sebagainya. Mungkin saudara juga tahu berita-berita yang viral, apalagi baru-baru ini terjadi gereja yang dilarang gereja dibuka karena alasan COVID, tapi sebenarnya mereka memang melarang, nggak mau gereja itu dibuka seperti itu. Nah, menurut Ibu, apa-apa saja yang dapat menyebabkan konflik agama dan bagaimana cara menyelesaikannya? Penyebab konflik agama, mungkin yang paling sering sekali terjadi di Indonesia khususnya, penyebab konflik agama itu adalah setiap agama memandang agamanya itu adalah agama yang paling benar. Nah, setiap contohnya Kristen, agama kami yang paling benar, Islam, agama kami yang benar, dan lain sebagainya. Mereka menganggap ajaran yang mereka anut adalah ajaran yang paling benar, yang paling tepat, sehingga agama yang lain nggak dianggap. Nah, kalau ditanya apa solusinya, solusinya pasti kita hindari konflik tersebut. Kita hindari konflik itu, kemudian kalau terjadi konflik seperti itu, nah kita berkumpul bersama menyelesaikan konflik itu, karena negara kita juga adalah negara yang bermusyawarah, yang sering bermusyawarah. Nah, kita rembukan bersama-sama apa konflik itu, kita selesaikan, tidak dengan kekerasan, tapi dengan kepala yang dingin. Seperti itu. Menurut yang Ibu ketahui tentang agama Islam itu seperti apa? Bisa Ibu jelaskan? Agama Islam itu adalah agama mayoritas di bangsa kita di Indonesia. Nah, agama Islam ini yang saya tahu, mereka memandang hanya ada satu Allah yang mereka sembah, yaitu yang mereka sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang mereka sembah, dan melalui Muhammad sebagai nabi mereka mempercayai Muhammad nabi, dan mereka tidak mempercayai Yesus Yesus seperti kita yang mempercayai Yesus. Dan mereka juga adalah agama yang saya rasa cukup ketat dalam hal-hal keagamaan. Bisa kita lihat di daerah Aceh contohnya, mereka itu ketat sekali dalam hal agama. Ya, mungkin itu yang saya tahu. Bagaimana dengan agama Hindu? Apa aja yang Ibu ketahui tentang agama Hindu? Kalau ditanya yang saya ketahui, agama Hindu adalah agama yang sering disebut Hinduisme ya, Hinduisme. Nah, penganut ini yang saya tahu itu lebih banyak di daerah Bali. Nah, mereka ini yang saya tahu mereka sering melakukan pemujaan, dan yang mereka puja juga dewa-dewa. Mereka mempercayai dewa-dewa. Nah, kalau mereka menyembah bukan seperti kita di gereja Islam di masjid. Nah, mereka menyembah itu di kuil atau pura, mereka katakan seperti itu. Mungkin itu yang saya tahu. Bagaimana dengan agama Buddha, Bu? Apa yang Ibu ketahui tentang agama Buddha? Agama Buddha juga cuma sedikit ya yang saya ketahui. Agama Buddha yang menyembah dewa juga, saya rasa mereka menyembah dewa. Nah, agama Buddha ini yang saya tahu banyak dianut oleh orang-orang Cina. Mereka menyembah dewanya. Saya tidak banyak tahu tentang agama Buddha, tapi yang saya tahu ajaran mereka itu melakukan hal-hal yang sebenarnya bukan hanya mereka, semua agama juga mengajarkan hal-hal demikian. Mereka melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan. Baiklah, sekian wawancara saya, Bu. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang Ibu berikan. Demikianlah hasil wawancara saya kepada salah seorang guru agama Kristen. Semoga dapat memberikan manfaat dan menumbuhkan sikap toleransi di antara kita. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.
Nyanyikan lagu tentang cinta, nyanyikan lagu tentang damai, nyanyikan lagu tentang kasih sayang. Saling menghormati antar umat beragama. Mari ciptakan kedamaian dunia.